Bahannya ngancur. Dari spon ya. Kapok saya malas sejak Jakarta kapok. Usai mengaku mendapat intimidasi dari anggota Babinsa dan Babin Kamtibnas karena dituduh menjual es gabus menggunakan bahan spons, Sudrajat kini banjir dukungan. Bantuan silih berganti datang ke rumahnya. Meski bersyukur mendapat bantuan, namun rasa trauma masih menghantui Sudrajat. Saya sih mau dagang es kue lagi. Takutnya saya mau 3 kali 4 kali aku digebuk pakai kayu pakai apa itu saya mati konyol. Enggak, kan udah ada aneh. Jamin apa? Iya saya takutnya diikat sama. Setelah dipastikan es gabus dan sejumlah barang dagangan Sudrajat tidak mengandung bahan berbahaya, Babin Kamtibnas dan Babinsa yang sempat menahan Sudrajat menyampaikan permohonan maaf. Kedua belah pihak akhirnya berdamai dan saling memaafkan. Maaf, besarnya Pak, atas apa yang terjadi, tidak tiap Pak. Kabar itu Pak, tidak saya Pak, insya Allah doakannya Pak ya. Ketua Umum YLBHI menilai permintaan maaf kedua aparat kepada korban bukanlah penyelesaian. YLBHI mendesak agar dua aparat dari Babinsa dan Babin Kamtibnas diproses hukum soal tuduhan tanpa dasar hingga intimidasi. Pemukulan dan lain-lain ya, pelecehan ya. Kemudian juga ada penyebaran disinformasi. Ini jelas menyebarkan berita bohong ya, palsu kepada masyarakat tentang makanan yang dilakukan. Jadi sanksinya bukan hanya minta maaf, tapi juga harusnya diberikan atau diarahkan menuju penyidikan dan dibawa ke pengadilan. Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Isha Mahendra meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Yusril bilang, jika aparat terbukti melakukan kesalahan, akan ditindak sesuai dengan kesalahan yang bersangkutan. Ambil satu langkah-langkah sesuai dengan prosedur internal kepolisian itu sendiri, baik penegakan disiplin maupun pelanggaran etik sampai kepada kemungkinan juga akan diambil satu langkah hukum terhadap hal itu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya. Propam Polres Metro Jakarta Pusat tengah memeriksa Babin Kamtibnas Kelurahan Kampung Rawa terkait kasus tuduhan terhadap pedagang es gabus bernama Sudrajat. Jika memang ada pelanggaran, maka akan ada sanksi bagi pelaku. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, dua aparat yang telah menuduh pedagang es gabus berjualan dengan bahan spons telah meminta maaf. Bagaimana kemudian sanksi yang pada dua aparat ini jika terbukti ada dilakukannya pelanggaran etik? Kita akan berdialog dengan Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Reskrim Polri tahun 2008 hingga 2009. Selamat malam Pak Susno, apa kabar? Selamat malam Mbak Vina, selamat malam Mbak Valen, selamat malam para pemirsa sekalian, kabar baik. Kabar baik. Pak, ini dengan melihat tindakan aparat di lapangan yang menuduh pedagang es gabus, ini apakah ada pelanggaran SOP? Ya jelas itu ngawur gitu. Jadi tidak bisa menuduh orang langsung melakukan wah ini palsu, wah ini membahayakan. Sampai kemana kewenangan dia? Dia kan Babin Kamtibmas, yang satu lagi Babinsa. Kalau memang mencurigai ada sesuatu yang melanggar hukum terkait dengan undang-undang masalah makanan, masalah obat, masalah minuman, itu kan ada. Polisi melakukan tindakan hukum, melakukan penyelidikan, kemudian diperiksa di laboratorium. Tidak bisa hanya dengan mata telanjang aja, wah ini bahannya berbahaya, wah ini palsu, apalagi langsung disebarkan. Apalagi langsung melakukan hal-hal yang tidak pantas, misalnya membuat suatu tuduhan yang tidak enak, ya, kemudian melakukan kekerasan, baik kekerasan karena perkataan gitu atau kekerasan fisik gitu, itu pelanggarannya udah banyak sekali loh. Satu, penyalahgunaan wewenang ya, baik Polri maupun dari TNI-nya ya. Yang kedua, melakukan kalau ada penganiayaan itu pelanggaran hukum pidana loh. Penganiayaan itu pidana. Polri tunduk pada pidana umum ya, peradilan umum, kalau TNI tunduknya pada peradilan militer. Yang berikut, dia jelas melakukan pelanggaran disiplin, dan pelanggaran disiplin ini sangat-sangat dekat
itu mepet dengan pelanggaran kode etik gitu kan, kode etik. Ya, nah jadi jelas bisa kena kode etik, bisa kena hukuman disiplin, bisa kena hukum pidana. Jadi berat ini, dan ini juga supaya menjadi contoh bagi yang lain. Oke, Dan berarti kalau iya, berarti bisa dibilang kalau ini tindakan yang terlalu gegabah ya, karena balik lagi ini bukan kewenangannya. Dan ini berarti kalau misalnya ada kasus seperti ini harus melibatkan tenaga ahli seperti Dinkes atau BPOM, begitu ya Pak ya, untuk bisa membuktikan hal itu jika memang diketahui ada kesalahan. iya, jadi tidak bisa diselesaikan dengan kayak peradilan jalanan seperti itu, langsung dirampas, kemudian diremes-remes, kemudian dimarahi, dipukul, kalau udah ada ya. Mudah-mudahan saja tidak ada tindakan kekerasan fisik. Jadi harus ya disita, kemudian dilaporkan kepada yang berwenang, dalam hal ini ke Polri, penyidik ya, kemudian penyidiknya membawa ini apakah ke Balai POM, apakah ke Laborat Polri untuk diselidiki, dan tidak perlu dengan kekerasan gitu. Dua orang berseragam TNI dan Polri ngapain berkekerasan sama orang yang sudah umurnya mungkin sudah cukup, kemudian kondisi fisiknya kayak gitu. Ya udah dibawa dengan ramah ke kantor polisi, maaf Pak ya, kita periksa ya, kita ambil simpelnya. Nanti kalau ini ada mengandung barang berbahaya atau bahan apalah, jangan langsung jualan dulu, stop dulu jualan, kita periksa ya. Nah, kalau tidak ya silakan lanjut jualan. Jadi gitulah, inilah yang namanya untuk mereformasi lembaga Polri supaya tidak melakukan hal-hal yang sewenang-wenang yang menyakitkan hati rakyat gitu. Ya betul, meskipun ada laporan tapi ada proses penyelidikan yang itu sebenarnya harus diutamakan terlebih dahulu. Pak Iya. Susno, ini kan dua pihak sudah diketahui berdamai, sudah minta maaf. Apakah hal ini menghapuskan sanksi? Ya, Termasuk damai bagus dugaan sekali, juga proses pidananya juga? Iya, minta maaf bagus, damai bagus, menunjukkan bahwa tidak ada dendam lagi. Tetapi penyelesaian perkaranya bukan dengan begitu. Pelanggaran kode etik harus diperiksa, pelanggaran disiplin harus diperiksa oleh kedua institusi ini. Silakan diproses, kemudian disidangkan secara kode etik ataupun disiplin dan diberi sanksi. Kemudian kalau memang ada pelanggaran pidananya, ya proses pidana. Nah, setelah diproses pidana, misalnya karena undang-undang hukum acara kita yang baru memberi kesempatan untuk mengadakan restoratif justice, ya silakan, tapi diproses. Nah, kalau si tukang S ini mau berdamai, itu bisa karena ada terbuka suatu jalur namanya RJ, Restoratif Justice. Tapi kalau tidak mau, maka penyelesaiannya harus di pengadilan. Jangan sampai nanti aparat hukum justru seolah-olah mendapat keistimewaan. Oh, kalau aparat hukum yang melakukan kayak gitu nggak apa-apa, cukup dengan minta maaf. Nah, ini kan memberikan keteladanan yang tidak bagus gitu. Oke, Pak, tapi kalau ada pengakuan dari korban bahwa dirinya seolah dianiaya, kemudian juga ada intimidasi saat kejadian ini, berarti ini sudah masuk ranah pidana sebenarnya ya? Ya pidana. Nah, maka itu untuk membuktikan itu kan lakukan penyelidikan, periksa saksinya, periksa. Kalau memang dianiaya, dipisem gitu kan, untuk mengetahui penganiayaan ringan atau penganiayaan berat. Kan pisem yang harus jawab. Tidak bisa dalam waktu yang pendek, wah udah selesai, sudah damai gitu. No, kan nggak boleh ya. Apalagi ini aparat itu harus menunjukkan yang bagus lah gitu ya. Jadi tidak boleh selesai, oh udah damai, udah selesai. Kok simpel sekali masalahnya. Oke, Pak, ini kan yang jelas kita ini kan ada polisi, kemudian juga ada TNI, kemudian kita juga bahas mengenai adanya reformasi Polri yang memang melindungi rakyat begitu ya, yang kan memang mereka dekat dengan rakyat seperti itu jargonnya. Apakah ini seolah sudah menjadi kultur? Ya, ini bukan kulturnya Polri dan bukan kulturnya TNI.
pimpinan TNI, Panglima TNI, baik Kepala Staf Angkatan, Kapolri, selalu menekankan kepada anggotanya untuk tidak menyakiti hati rakyat, untuk tidak sewenang-wenang, untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Mereka adalah pelindung rakyat, bukan menjadi musuhnya rakyat, bukan menjadi orang yang melakukan perbuatan sewenang-wenang menyakiti hati rakyat. Nggak boleh. Ini kan pada level bawah. Kalau level Kapolri, Panglima TNI, Kepala Staf, di mana-mana pidatonya, arahannya untuk semua anggota supaya tidak menyakiti hati rakyat. Bahkan termasuk itu di dalam kode etik masuk, kemudian sumpah prajurit masuk, sabta marga masuk, gitu kan. Nah, itulah yang harus dihayati. Tapi dengan adanya perilaku yang semacam ini, seolah-olah apa yang disampaikan di dalam kode etik Polri, apa yang disampaikan pengarahan pimpinan, ini menjadi sirna gitu. Oke, Pak, apa yang perlu diperbaiki dengan adanya kasus ini untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada TNI Polri? Ya, tegakkan aturan. Jangan menegakkan aturan itu adalah kepada rakyat kalau rakyat bersalah. Yang harus ditegakkan juga, bahkan lebih penting sebelum melakukan menegakkan aturan itu keluar adalah kepada di dalam tubuh sendiri. Ya, jadi tegakkan aturan pelanggaran karena mereka sudah melanggar kode etik, sudah melanggar disiplin, dan bisa juga terbukti nantinya melanggar pidana. Ya, proses. Gimana prosesnya? Oh, nanti kalau damai gimana? Lihat kasusnya, kalau ancamannya berapa, ada ketentuan restoratif justice bisa diselesaikan, tapi ada aturan hukumnya untuk menuju ke situ. Tidak langsung datang ketemu salaman, dah selesai ya, kita udah damai. Nggak bisa, nggak ada aturan gitu untuk pidana. Pidana itu kalau delik aduan dicabut, kalau bukan delik aduan berjalan sampai ke pengadilan kalau terbukti. Tetapi ada juga pintu yang dibuka, restoratif justice, itu ada syaratnya, yaitu permohonan maaf, dimaafkan, kemudian membuat pernyataan, kemudian ancaman hukumannya berapa, ada aturannya itu di hukum acara kita. Itu bisa, tapi diproses. Baik, kita akan melihat bagaimana proses transparansi utamanya untuk menegakkan keadilan lagi-lagi untuk bisa membuktikan dan membalikan kepercayaan dari masyarakat.